Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut, edisi Selasa 11 November 2025. Selamat sore pendengar dan pemirsa, kita berjumpa dalam Lintas Berita Magota bersama saya Vika Hamzah. Kita ikuti berita pertama dari RRI Manado. Mulai 1 Desember, PT Pelindo Manado akan menerapkan setiap pengantar penjemput dan pedagang tidak bisa masuk hingga ke dermaga Pelabuhan Manado. PT Pelindo Regional 4 Manado akan menerapkan program implementasi standarisasi layanan terminal penumpang dan sterilisasi Pelabuhan Manado mulai 1 Desember 2025. Program ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan penumpang menjelang periode Natal dan Tahun Baru. Program ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan penumpang menjelang periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. General Manager PT Pelindo Regional 4 Manado, Nur Laila Arbi menjelaskan, kebijakan baru ini akan membatasi akses ke area dermaga bagi pihak yang memiliki kepentingan langsung. Bagi pengantar dan penjemput, tidak lagi diizinkan masuk ke area dermaga. Jadi yang hanya boleh memasuki area dermaga adalah pihak-pihak yang memang memiliki kepentingan saja seperti penumpang, kemudian ABK, para buruh, serta para JPT yang memang dalam fungsinya untuk pengiriman barang. Kemudian yang kedua, dari sisi teknologi kami menyiapkan ada alat yang namanya AutoGate, di mana semua penumpang itu wajib melakukan tapping tiket kapalnya melalui alat AutoGate tersebut. Nah, alat AutoGate itu tersedia di terminal penumpang sehingga semua penumpang nanti per 1 Desember akan memasuki terminal penumpang itu secara wajib karena dia akan melakukan diharuskan tapping tiket tersebut. Kemudian yang ketiga, dari sisi sterilisasi dermaga itu sendiri sehingga tidak ada yang namanya aktivitas berjualan. Kemarin sudah kami koordinasikan bersama dengan Asosiasi Pedagang Asongan dan juga perwakilan dari beberapa pedagang asongan yang ada di Pelabuhan Manado. Selain memastikan keamanan, Pelindo juga menyiapkan fasilitas khusus bagi kelompok penumpang prioritas seperti disabilitas, ibu hamil, dan lansia. Simulasi jalur akan digelar pada 25 November mendatang. PT Pelindo Regional 4 Manado menargetkan seluruh sistem baru termasuk AutoGate dan jalur prioritas dapat berjalan optimal saat puncak arus mudik, Natal, dan Tahun Baru. Demikian Bobi Sambeka terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Kita ikuti berita selanjutnya dari RRI Gorontalo. Makna Hari Pahlawan membangkitkan semangat nasionalisme, membangun bangsa dan daerah menuju kemandirian masyarakat. Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November memiliki makna yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia termasuk di Provinsi Gorontalo. Hari Pahlawan bukan hanya menjadi ajang untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur, tetapi juga untuk mempererat semangat nasionalisme dan membangun bangsa dengan semangat perjuangan. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi usai mengikuti upacara Hari Pahlawan tingkat Provinsi Gorontalo di halaman Rumah Dinas Gubernur mengungkapkan peringatan Hari Pahlawan momentum penting bagi bangsa Indonesia, mengingatkan tentang pentingnya perjuangan, pengorbanan, dan komitmen untuk menjaga kemerdekaan yang telah diraih dengan susah payah para pahlawan bangsa Indonesia termasuk pahlawan Gorontalo. Perjuangan itu kan sekarang sudah tidak dengan senjata ya, tetapi perjuangan meraih cita-cita ke lebih baik lagi. Nah, ini adalah tantangan yang sangat besar untuk generasi Gen Z ya, generasi Z, di mana tantangan-tantangan ini yang harus kita dengan baik. Jadi mengisi kemerdekaan itu memang diawali pertama adalah memperkuat pendidikan karakter, kedisiplinan,
tenang dan kemandirian. Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili menyampaikan Hari Pahlawan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi mengapresiasi upaya yang telah dan sedang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ini jangan dianggap sebagai rutinitas yang setiap tahun diperingati, tetapi ada pesan-pesan moral di situ bahwa di semua lini tempat kita bertugas, mari kita seperti pahlawan dulu memperjuangkan sesuatu yang dengan tulus, ikhlas, memperjuangkan sesuatu hal yang sebetulnya targetnya beliau-beliau tidak ketahui. Olehnya satu pesan yang perlu dicatat, bergerak, terus bergerak, melanjutkan perjuangan. Saya mengucapkan selamat memperingati Hari Pahlawan. Ya, kita mari berjuang, melanjutkan perjuangan para pahlawan kita. Thomas Mopili mengajak seluruh masyarakat tidak hanya mengenang pahlawan dengan beragam kegiatan seremonial, tetapi juga meneruskan cita-cita perjuangan pahlawan dalam membangun bangsa Indonesia dan Provinsi Gorontalo yang lebih adil dan sejahtera. Pada upacara Hari Pahlawan tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2025 ini berlangsung di halaman rumah dinas gubernur, bertindak sebagai inspektur upacara Gubernur Gorontalo Gus Nar Ismail, dihadiri Forkopimda, pimpinan instansi vertikal dan jajaran pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo. Bubiriawan melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Masih dari Gorontalo, 200 warga desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo menerima bantuan sosial melalui program Keluarga Harapan PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT. Di penghujung akhir tahun 2025 ini, pemerintah desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo melaksanakan rembuk desa dengan melibatkan seluruh unsur terkait yang ada di desa tersebut. Berbagai masukan maupun saran disampaikan oleh masyarakat serta para anggota BPD tentang pelaksanaan program kegiatan yang berlangsung di desa itu sendiri. Kepala Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Rusdianto Ahmad mengatakan rembuk desa ini bertujuan untuk mewujudkan desa sehat, sejahtera, dan inklusif di masa mendatang. Pelaksanaan rembuk desa ini pula dirangkaikan dengan penyerahan bantuan program Keluarga Harapan PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT. Selain itu, pemberian insentif bagi guru PAUD yang berada di desa Tinelo juga diserahkan pada rembuk desa Tinelo. Bahkan pemberian insentif yang sama juga diberikan kepada guru ngaji maupun imam masjid yang berada di desa tersebut. Hari ini kita melaksanakan rembuk desa Tinelo di sini. Dalam rembuk desa ini kita membicarakan tentang bagaimana desa ke depan itu lebih sejahtera, masyarakatnya lebih sejahtera. Bagaimana desa ke depan dan masyarakat itu menjadi desa yang sehat dan bagaimana menjadi desa yang inklusif itu sendiri. Nah, tentulah ini yang menjadi topik pembahasan kita dalam rembuk desa pada hari ini. Jadi di rembuk desa ini kita ada beberapa kegiatan juga yang kita rangkaikan, yaitu salah satunya adalah kita menyerahkan bantuan langsung tunai, yaitu BLT ke penerima, ada kurang lebih sekitar 30 penerima di desa Tinelo yang tadi secara simbolis. Kemudian juga kita memberikan upah atau intensif dari guru PAUD itu sendiri. Kades Tinelo menambahkan keterlibatan pihak puskesmas juga nampak pada kegiatan rembuk desa ini dengan melakukan program cek kesehatan gratis bagi warga desa Tinelo. Lebih kurang 200 warga penerima bansos hadir pada kegiatan rembuk desa Tinelo tahun 2025. Dari Gorontalo, Hendra Raup RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Baik pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Tahuna. Bakti sosial, pengobatan gratis, dan penyuluhan warnai Hari Kesehatan Nasional ke-61 di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-61 tahun, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan kegiatan bakti sosial
Hal itu dikatakan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sangihe, Dr. Helen Iyong, yang juga kapasitasnya sebagai Ketua Panitia HKN tahun 2025. Ia menjelaskan, bakti sosial di Kecamatan Nusa Tabukan, Dinas Kesehatan melakukan penyuluhan dan cek kesehatan gratis. Untuk perayaan Hari Kesehatan Nasional ke-61 tahun 2025, memang kami Dinas Kesehatan sudah melakukan kegiatan bakti sosial yang berpusat di Kecamatan Nusa Tabukan. Itu dilakukan memang di awal November. Kemudian untuk perayaan puncak Hari Kesehatan Nasional itu dilaksanakan pada tanggal 15 November tahun 2025. Kegiatan pengobatan, penyuluhan, dan juga cek kesehatan gratis. Sementara itu untuk peringatan Hari Kesehatan Nasional di Kabupaten Kepulauan Sangihe akan dilaksanakan pada hari Sabtu 15 November 2025. Ada berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan, diantaranya pemberian makanan tambahan dan penghargaan bagi kampung yang berprestasi dalam lomba posyandu. Di situ ada beberapa rangkaian kegiatan, ada pemberian makanan tambahan, juga kami mengapresiasi kampung yang sudah berpartisipasi dalam lomba posyandu kemarin. Kemudian juga ada pemberian penghargaan ke tenaga-tenaga kesehatan yang sudah menjalankan tugasnya secara maksimal di puskesmas. Ia menambahkan untuk program cek kesehatan gratis di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah mencapai 50% lebih, paling tinggi di Sulawesi Utara. Alexander Dalengkade melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Talaut. Puncak peringatan HKN ke-61 di Kepulauan Talaut digelar lewat sebuah apel bersama dan syukuran. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut menyelenggarakan berbagai kegiatan meriah dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional HKN ke-61 tahun 2025. Apel puncak pada peringatan Rabu 12 November 2025 mengusung tema Nasional Generasi Sehat Masa Depan Hebat. Ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan seluruh lapisan masyarakat di wilayah perbatasan utara Indonesia. Giat apel bersama yang dipusatkan di kantor Dinkes Talaut dipimpin PLA Sekda Gustaf Atang yang juga menjabat asisten administrasi umum. Dalam kesempatan tersebut, Gustaf membacakan sambutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin. Hari Kesehatan Nasional ini bukan hanya sekedar peringatan, tetapi sebuah refleksi mendalam sekaligus proyeksi untuk melompat ke masa depan. Tema yang kita usung, generasi sehat masa depan kita, menegaskan komitmen dan arah pembangunan kesehatan kita. Ini adalah sebuah pesan yang jelas. Investasi terbesar bagi kejayaan bangsa ini adalah investasi pada kesehatan generasi muda. Hadirin yang saya muliakan, generasi sehat yang telah kita ciptakan bukan sekedar generasi yang terbebas dari penyakit. Ia adalah generasi yang tangguh secara fisik, gesik secara mental, berakhlak mulia, dan berdaya saing. Mereka adalah anak-anak yang terlahir dan ibu-ibu yang sehat, tumbuh dengan gizi yang optimal, terlindungi dari stunting, dan mendapatkan imunisasi lengkap. Peringatan HKN ke-61 ini juga menjadi titik tolak untuk akselerasi program-program prioritas kesehatan di Talaut. Pemda berkomitmen untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat di bumi Prodisa. Disadari bahwa derajat kesehatan yang baik merupakan fondasi penting untuk mencapai pembangunan daerah yang optimal dan menciptakan generasi muda yang berdaya saing tinggi. Diharapkan dengan semangat HKN, kesadaran akan pentingnya hidup sehat akan semakin tertanam kuat di hati setiap warga Kepulauan Talaut, dimulai dari hal sederhana seperti menjaga kebersihan, konsumsi makanan bergizi, dan rutin berolahraga. Turut hadir PLT Kadis Kesehatan Dr. Susanti Esing bersama sejumlah pejabat di lingkup Dinkes, Direktur RSUD Talaut, Dr. Juri Ektavianus Jawali bersama Kabak TU Oswan Tinenta, Kepala RSBGM, para kapus, pengurus ID, pengurus PPNI, para bidan, dan elemen terkait. Usai apel bersama, acara dilanjutkan dengan syukuran di lokasi yang sama.
Dari Melongane Kabupaten Kepulauan Talaut RRI, Robert Tamaroba terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Baik, mendengar kita ke informasi terakhir. Hadiri pentahbisan pendeta, pemerintah Kabupaten Talaut ajak gereja bersinergi bangun Talaut lebih maju. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut diwakili Sekretaris Daerah Yohanes BK Magi menghadiri ibadah pentahbisan Vikaris Prandi Marisit menjadi pendeta Gereja Masehi Injili Talaut Germita di Jemaat Germita Paradise Melongane. Dalam sambutannya dibacakan Sekretaris Daerah Bupati Kepulauan Talaut menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada pendeta yang baru diteguhkan. Ia menegaskan bahwa pentahbisan pendeta bukan hanya sebuah pencapaian pribadi, tetapi merupakan amanah yang besar untuk melayani Tuhan dan umat dengan ketulusan, kerendahan hati, serta integritas. Selamat melayani bagi Bapak Pendeta Prandi Marisit STH MTH MPI. Kiranya kasih dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menaungi dan menyertai kita semua dalam setiap karya, pelayanan, dan pengabdian bagi kemuliaan Tuhan serta kemajuan negara yang kita semua. Pada kesempatan itu juga Bupati Kepulauan Talaut mengajak seluruh jemaat agar terus mendukung program pemerintah, bersinergi, bergandengan tangan bersama-sama membangun Kabupaten Kepulauan Talaut untuk lebih maju dan sejahtera. Dari Melongane Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia. Anggota Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut sore hari ini edisi Rabu 12 November 2025. Saya Fika Hamzah, selamat sore dan sampai jumpa. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.